Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pegiat bola? Nah, di kesempatan konten kali ini, mari kita bahas super big match antara Persebaya versus PSM Makassar yang baru berakhir tadi. Nah, di sini kita disuguhkan permainan-permainan yang menarik bertabur bintang. Di sini ada plus minusnya. Plus minusnya yaitu di babak pertama ini sebenarnya Persebaya ya lebih memenangkan build up di lini depan. Build up-nya lebih aktif dan lebih efektif di lini depan. Tetapi di situ yaitu di babak pertama pertahanan PSM dia itu lebih dalam, yaitu dia disiplin dalam mempertahankan gawangnya, bertahan. Dan pressing-pressingnya yang dilakukan pemain PSM itu menggagalkan serangan Persebaya pada waktu di babak pertama itu lebih di sisi kanan itu berhasil digagalkan oleh pertahanan yang sangat solid PSM Makassar. Build up lebih didapatkan oleh Persebaya. 1-2 kerjasama itu berhasil menguasai lini depan, tetapi justru counter attack dari PSM ini sangatlah tajam. Dia memanfaatkan kelengahan atau posisi yang kosong pada saat Persebaya menyerang, PSM counter attack dan menghasilkan peluang-peluang yang sangat berbahaya. Dan dibuktikan peluang tersebut atau counter attack tersebut malah berhasil mencetak gol di gawang Hernando Arya atau di gawang Persebaya. Persebaya ketinggalan 1 gol. Nah, di situ Persebaya mencoba build up lagi dan gagal lagi. Karena memang di situ di babak pertama game plan dari PSM ini lebih bertahan dan mengandalkan counter attack. Dan pressingnya ini memang saya akui sangat rapat sekali counter attacknya. Lini pertahanannya. Terlebih itu Victor Luis itu sangat jangkar sekali. Pertahanannya sangat kuat sekali, tidak mudah untuk melewati Victor Luis itu. Tetapi berbeda cerita pada saat memasuki babak tambahan waktu di babak pertama itu akhirnya Persebaya itu bisa atau berhasil menyamakan kedudukan dari tendangan Rashid ya, itu ya lewat bola mati langsung ditendang dan akhirnya berhasil membobol gawang dari Hilmansah atau gawang dari PSM Makassar ini. Dan di situ di babak kedua, tepatnya di awal babak kedua, ini permainan seolah berbeda yang ditunjukkan oleh Persebaya ini. Dia atau Persebaya ini lebih menaikkan tempo permainan. Kalau bermain seperti di babak pertama, PSM itu nyaman untuk menggagalkannya. Dan di babak kedua, temponya itu dinaikkan. Dan alhasil memang itu berhasil dalam menjebol pertahanan ya dari PSM Makassar dan sejumlah peluang-peluang yang sangat berbahaya juga dapat dihasilkan dari strategi menaikkan tempo permainan tersebut, yaitu dari
peluang dari Kasim Botan itu yang bisa dikatakan 99% gol, tetapi masih membentur tiang gawang dari Hilmansyah. Dan peluang kedua yaitu dari Gilson yang sebenarnya dia tanpa penjagaan sehabis dari PSM itu menyerang dan Surabaya atau Persebaya ini melakukan counter attack dan umpan lambung ke depan dan disambut oleh Gilson ini ya, berhadapan langsung sama penjaga gawang dan satu bermain bertahan, yaitu sudah kalah dalam larinya itu, tapi masih menyamping di sisi kiri gawang dari Hilmansyah itu. Nah, dan di menit, kalau nggak salah menit ke 80-an ya, yaitu sebenarnya sudah gol, tapi ini dianulir golnya karena offside, yaitu gol dari Flavio. Gol dari Flavio itu dianulir karena dianggap offside sama hakim VR. Dan akhirnya skor 1-1 ini sampai babak kedua berakhir. Nah, seperti itu. Dan dari hasil pertandingan ini, Surabaya ini atau Persebaya ini berhasil menduduki puncak klasemen ya, menggeser dari Bali United, dan PSM ini masih tertahan di posisi keempat. Kalau semisal PSM ini menang, langsung bisa melejit ke puncak klasemen. Nah, seperti itu. Kita disuguhkan pertandingan menarik dari Liga 1 Indonesia kita. Kita harus juga menyimak Liga 1 kita juga menyimak dari timnas kita. Oh iya, tadi Malik Rizaldi ya. Malik Rizaldi itu ya sangat bagus, dia sangat mobile, sangat berpengaruh dalam build up serangan. Itu di babak pertama tadi ya, saya tambahi, tadi saya kelupaan. Peran dari Malik Rizaldi ini sangat terlihat di awal babak pertama, kurang lebih sampai 30 atau sampai ke 35 menit ya, setelah dia digantikan Nacidra, diganti oleh Kasim Botan. Malik Rizaldi ini bekerjasama sama Rivera, bekerjasama dengan Catur Pamungkas, bekerjasama sama Flavio, itu menghasilkan ancaman-ancaman yang cukup berbahaya, walaupun itu masih kesulitan dalam menembus tembok dari pertahanan dari PSM, tapi itu berhasil menyulitkan dan juga mengobrak-abrik lah pertahanan dari PSM itu. Nah, setelah itu dia cedera dan digantikan oleh Kasim Botan. Malik Rizaldi di pertandingan ke depan timnas, Malik Rizaldi menurut saya wajib dijadikan starter ya. Oke, mungkin cukup itu yang ingin saya sampaikan di konten ini. Semoga kalian suka dengan konten ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pegiat bola.